Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Lavau dengan NPM 2415-1034. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Dwi Saraswati SPD MSI. Di sini saya akan mengulangi materi mengenai webinar kemarin dengan judul Proses Manufaktur Modern dengan tujuan untuk mencapai produksi yang lebih inovatif, efisien, dan implementasi nyata. Di sini ada organisasi dan tujuannya. Organisasi yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, dan organisasi itu membutuhkan 6 sumber daya manusia, material, mesin, metode, mesin, dan uang untuk mencapai tujuan mereka. Dan modal manusia atau manusia sumber daya itu penting yang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun informal, dan bahan ekspresi kemakmuran yang dilimpahkan kepada bangsa ini. Di sini organisasi juga ada metode terkait dengan ilmu pengetahuan yang harus terus-menerus digali untuk mengembangkan sumber daya manusia. Lalu ada juga menit satuan ukuran untuk produktivitas sumber daya lainnya, terutama untuk modal manusia dan mesin. Saya di sini mendengar ada modal. Modal itu adalah sumber dana yang dimiliki oleh organisasi, bisa berupa uang, dana dari luar yang disebut kewajiban atau ekuitas. Sumber dana ini dibelanjakan untuk mendapatkan sumber daya yang ada dimanapun, mulai dari material dan mesin. Semua belanjanya mulai diperoleh melalui penggunaan sumber daya tadi, dan juga pengolahannya harus menghasilkan informasi yang jelas dan juga berguna. Dan di sini juga ada contohnya, teman-teman. Contohnya yaitu misalnya ada perbaikan mesin. Nah, mesin ini diperbaiki, kemudian mesin ini dibayar oleh pihak ketiga atau bisa kita bilang dengan supplier. Dan tentu saja pemilik ingin tahu dibayarnya berapa, apakah bayar segitu memang layak, kemudian apakah ada garansi perbaikannya, dan itu semua informasi yang harus diketahui oleh pemimpin ataupun pemilik organisasi tersebut. Nah, informasi itu semua tercantum yang namanya informasi akuntansi ataupun informasi pembukuan. Di sini juga ada dalam proses manufaktur modern itu ada metode proses kerjanya itu bagaimana mesin tadi digunakan dan bagaimana material tadi dikonsumsi dan bagaimana juga manusianya berperilaku. Kemudian itu ada minus juga waktu. Waktu itu harus ada, tidak boleh mesin ada, orang juga ada, tetapi tidak ada waktu untuk bekerja. Mengapa demikian? Karena waktu yang disediakan itu orang yang lembur itu akan dibayar, tapi itu juga kelemahan karena mesin tidak ada kata lembur, karena mesin bisa bekerja sesuai kemampuan kita. Semisalnya mesin bisa bekerja selama 36 jam, sedangkan manusia itu tidak bisa bekerja selama 36 jam. Mengapa demikian? Karena manusia juga butuh istirahat, sedangkan robot ataupun bisa kita bilang dengan sekarang teknologi AI itu bisa bekerja selama non-stop atau tidak ada istirahatnya. Kemudian itu ada metode money. Tentu saja uang yang digunakan untuk mengadakan atau menyediakan sumber daya lainnya, karena tanpa uang 5 sumber daya lainnya tidak akan pernah ada. Dan uang juga sangat penting di dunia keuangan. Jadi uang itu raja dalam menggentarkan organisasi untuk dioperasikan. Lalu di sini organisasi serta visi dan misinya. Setiap organisasi itu mempunyai visi dan misi tersendiri untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Visi dan misi organisasi itu harus dikonversi menjadi tujuan jangka pendek atau tahunan. Lalu di sini juga ada keunggulan komparatif dan kompetitif. Sangat penting untuk mempertimbangkan keunggulan komparatif organisasi saat menetapkan tujuan. Yang kedua itu ada keunggulan komparatif, yaitu suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada satu bangsa, bisnis, organisasi, ataupun individu. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif itu, keunggulannya harus komparatif dan dikelola dengan baik dan efisien.
Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan cara mengubah keunggulan komparatifnya menjadi unggul yang kompetitif. Di sini juga ada jenis informasi akuntansi, terdiri dari informasi non-kuantitatif dan juga informasi kuantitatif. Informasi dapat dibagi menjadi kuantitatif dan non-kuantitatif. Informasi non-kuantitatif yaitu terkesan visual. Semisalnya, kuantitatif adalah informasi yang dinyatakan dalam angka. Data akuntansi terutama terhubungan dengan data kuantitatif yang dinyatakan dalam uang. Dan di sini juga ada judulnya Sistem Pengendalian Manajemen. Kecerdasan buatan ataupun AI menggunakan aspek pengendalian dalam manajemen bisnis dengan menyediakan alat pemantauan canggih yang melacak metrik kinerja dan juga kepatuhan proses, sehingga kita itu memastikan bahwa aktivitas organisasi itu memenuhi standar ataupun tujuan yang ditetapkan untuk presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya itu jaminan mutu strategis. AI itu dalam pengendalian mutu, lalu ada pemantauan kepatuhan. AI ini mengidentifikasi penyimpangan atau penyelenggaraan dengan secara otomatis meneliti dokumen dan proses. Lalu di sini juga ada pengendalian risiko. Risikonya itu apa? Risikonya itu memantau data keuangan ataupun ancaman keamanannya itu bisa siber ataupun bisa kita bilang data-data dalam yang kita miliki itu bisa tidak aman, dan dinamika pasar melengkapi para pemimpin. Lalu ada pusat tanggung jawab. Suatu organisasi terdiri dari pusat-pusat tanggung jawab. Pusat pertanggungjawabannya adalah unit dalam satu organisasi yang dikelola oleh seorang manajer. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama itu pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan itu keluaran diukur dalam dolar. Lalu ada pusat pengeluaran atau biaya, di mana masukan diukur dalam dolar. Pusat laba itu juga ada, di mana masukan dan pengeluarannya itu juga diukur dalam dolar. Lalu ada sistem pengendalian manajemen. Di sini ada sistem pengendalian manajemen ataupun SMM, yang artinya bagian dari akuntansi manajemen. Pengendalian manajemen didefinisikan sebagai proses yang dilakukan manajer dalam membujuk anggota agar tim anggota itu menjalankan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Istilah pengendalian mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai rencana atau tidak. Lalu tanpa rencana pun, yang menguraikan cara idealnya itu untuk menjalankan strategi, organisasi tidak akan tahu bagaimana cara melanjutkannya. Rencananya itu terdiri dari 2, teman-teman. Yang pertama itu ada pernyataan tujuan, yang merupakan hasil yang harus dicapai oleh manajer untuk menerapkan strategi, dan juga sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu di sini juga ada pusat laba dan pusat investasi. Jika kinerja pusat pertanggungjawaban dievaluasi berdasarkan perbedaan antara pendapatan dan juga bebannya, maka pusat pertanggungjawaban tersebut adalah pusat laba. Lalu, apabila kinerja pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan keberhasilan keuangan, maka pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat investasi. Lalu juga ada harga transfer yang digunakan dalam pusat laba dan juga investasi untuk mengukur nilai barang yang diberikan kepada pusat tanggung-jawaban lainnya. Dan di sini juga ada tahapan perencanaan yang strategis. Perencanaan strategis itu proses pengambilan keputusan tentang program-program yang dilakukan saat pertanggungjawaban dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk setiap program. Dan organisasi itu membuat 2 jenis rencana utama. Yang pertama itu rencana strategis dalam jangka panjang yang biasanya mencakup beberapa tahun mendatang dan difokuskan pada program-program utama. Dan yang kedua yaitu anggaran, yang biasanya merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Lalu di sini ada tahap penganggaran. Anggaran yaitu rencana yang dinyatakan dalam istilah kuantitatif, biasanya moneter yang mencakup periode waktu tertentu. Biasanya itu
dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu dalam menyiapkan anggarannya itu, setiap proses diterjemahkan ke dalam istilah yang sesuai dengan tanggung jawab para manajer yang bertanggung jawab melaksanakan program tersebut. Di sini juga ada 3 jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional, yang kedua anggaran tunai, yang ketiga anggaran belanja modal. Di sini juga ada studi kasus perusahaan manufaktur, teman-teman. Yang pertama, bagi perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis pusat, yaitu produksi, pemasaran, dan juga administrasi umum atau GA. Masing-masing pusat memiliki tanggung jawab yang berbeda. Manajer umum perusahaan manufaktur itu ada tahapan evaluasinya. Berdasarkan laporan pengendalian bersama dengan pengamatan pribadi dan informasi lain yang dikomunikasikan secara informal, manajer mengevaluasi tindakan apa yang ada dan apa yang harus diambil dalam keputusan tersebut. Dan di sini juga ada studi kasus perusahaan otomotif ABC. Dalam struktur organisasi ini, manajemen umum harus memutuskan jenis pusat pertanggungjawabannya yang akan dimiliki setiap manajemen departemen. Lalu ada studi kasus perusahaan manufaktur. Dalam kasus ini, produksi tersebut diperlakukan sebagai pusat biaya. Mengapa demikian? Karena pengukuran dan evaluasi kinerja manajer produksi diukur dengan analisis varian antara biaya produksi yang dianggarkan versus biaya produksi aktual. Di sisi lain, departemen pemasaran umumnya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Oleh karena itu, kinerjanya diperlakukan berdasarkan pencapaian pendapatan yang ditargetkan. Dan yang terakhir itu ada umum dan administrasi yang diperlakukan sebagai pusat biaya. Lalu di sini juga ada, ini sangat penting ya teman-teman. Di Cina itu ada tambang batu bara. Di sini studi kasusnya itu tambang batu bara di Cina. Tambang di Haize Chinese memanfaatkan AI dan otomatisasi untuk mencapai produktivitas dan profitabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam interaksi batu bara. Dengan setiap pekerja itu menghasilkan 1 juta dolar dalam hasil tahunannya. Meskipun ada seruan global untuk mengurangi konsumsi batu bara, Tiongkok itu terus menyetujui proyek pembangkitan listrik tenaga batu bara. Lalu mereka meningkatkan produksi batu bara dengan memprioritaskan keamanan energi yang di samping inisiatif energi bersihnya. Kecerdasan buatan mereka itu digunakan untuk menavigasi dan mengukir lapisan batu bara dengan presisi yang sangat tinggi. Sementara pesawat nirawak memeriksa terowongan dengan kecepatan kilat dan robot melakukan perbaikan. Selain itu, juga ada truk otonom yang dipandu oleh sistem penentuan posisi bawah tanah, menavigasi terowongan terkabut dan juga berdebu untuk mengutut batu bara ke pabrik pencuci bertenaga AI. Tempat satu pekerja yang dapat memproses 1.100 ton batu bara per hari. Dan di tambang batu bara Chinese ini juga ada robot dilengkapi dengan beberapa sensor parameter atau CH4, 02, CO2, suhu dan kelembapan. Karena PTZ spektrum ganda, intercom pickup dan juga leader penghindar rintangan serta mendukung transmisi frekuensi ganda 5G. Desain sistem video bawah tanah AI berdasarkan pada koordinasi awan tepi terminal. Kemudian sistem ini melaporkan hasil ke platform manajemen awan dan mengirimkan kepada pemerintah kontrol ke sisi terminal. Sisi awan melakukan fungsi pelatihan dan juga manajemen algoritma, lalu mengirimkan model terlatih ke sisi tepi dan mengelola serta mengirimkan unit komputasi cerdas di sisi tepi. Sekian dari materi mengenai judul yang saya katakan tadi, yaitu proses manufaktur modern dengan tujuan untuk mencapai produksi yang lebih inovatif, efisien, dan implementasi yang nyata. Kurang lebihnya saya Suryani Lavau dengan NPM 2415. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.